Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dinilai terlibat dalam kecurangan pilkada. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Yandri terbukti menggunakan pengaruhnya sebagai Menteri Desa dalam pemenangan istrinya Ratu Rahmatu Zakiah pada Pilkada Serang tahun 2024. Namun Menteri Yandri membantah semua tudingan ini. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto tak henti menepuk kontroversi. Saat Presiden Prabowo Subianto getol meminta pembantunya bekerja demi rakyat, Menteri Yandri justru kini terbelit urusan pribadi saat kemenangan si istri Ratu Rahmatu Zakiah sebagai Bupati Serang dianulir Mahkamah Konstitusi. Menteri Yandri dinilai cawe-cawe memanfaatkan pengaruh demi kursi bupati sang istri. Jadi kan kita lihat Presiden Prabowo ini selalu dalam pidato-pidatonya menyampaikan ingin adanya pemerintahan yang baik, yang bersih, gitu, yang tidak korupsi, dan juga ingin menteri-menterinya ini bekerja untuk rakyat. Nah, mari kita tagih janji Prabowo tersebut, gitu. Tagihnya bagaimana? Berani tidak Prabowo sebagai presiden untuk memecat Yandri sebagai Menteri Desa yang terbukti tidak bekerja untuk rakyat, yang dia terbukti bekerja untuk memenangkan istrinya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Ini kan putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah putusan terakhir, final. Putusan Mahkamah Konstitusi yang diketuk palu pada 24 Februari 2025 lalu menyatakan Yandri Susanto terbukti menggunakan pengaruhnya sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam pemenangan istrinya Ratu Rahmatu Zakiah pada Pilkada Serang tahun 2024. Ratu merupakan pasangan calon nomor urut 2 bersama Muhammad Najib Hamas. Menteri Yandri terbukti menghadiri kegiatan dan mengarahkan para kepala desa untuk mendukung istrinya. Salah satu acara yang dihadiri oleh Yandri dan Ratu adalah rapat kerja cabang atau Rakercap Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia APDESI Kabupaten Serang di Hotel Marbella Anyer pada 3 Oktober 2024. Aktivitas Yandri selaku Menteri Desa terbukti telah memengaruhi netralitas aparatur desa. MK lantas memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Serang. Tanggal 3 Oktober itu saya belum menjadi Menteri Desa. Ya, karena dilantiknya tanggal 21 Oktober. Tidak ada satu huruf pun atau satu kata pun saya menyampaikan pernyataan, ajakan, atau istilah halusnya ada inisial untuk mengarah kepada kampanye. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan juga, kalaulah saya bisa mengendalikan kepala desa, toh saya baru berapa minggu jadi Menteri Desa, ya kan? Dan saya sebagian besar tidak kenal dengan kepala desa yang ada di Serang. Jadi terlalu naif kalau itu dikaitkan dengan pengaruh saya. Saya ini apalah, ya kan? Baru Menteri Desa 2 minggu, ya kan? Yang lain berkuasa udah 28 tahun, ya kan? Ya, kalau bantahan dari Pak Yandri sih saya kira itu bukan sesuatu yang tepat lagi untuk diperdebatkan. Dia berpihak secara langsung atau tidak langsung misalnya, itu sesuatu yang sebetulnya alat verifikasinya tentu putusan MK. MK mengatakan bahwa Menteri Desa atau khususnya kepala desa di Serang itu sudah aktif ya melakukan keberpihakan, melakukan serangkaian
tindakan yang membuat kontestasi pilkada itu menjadi tidak fair, menjadi tidak adil. Keterlibatan Yandri dalam kecurangan pilkada, sebagaimana putusan MK, tak pelak memberi noda terhadap kabinet Prabowo. Menteri Yandri diminta sadar diri. Kami menyampaikan surat yang kami serahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara, surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikan Yandri sebagai Menteri Desa. Untuk Prabowo punya sikap yang tegas terkait putusan MK ini, bahwa putusan MK ini tidak hanya menganulir kemenangan istrinya dan merekomendasikan atau memutuskan untuk diadakan pemungutan suara ulang, tapi putusan Mahkamah Konstitusi ini harus menjadi dasar penyelenggaraan negara, dasar bagi Presiden untuk memecat Yandri. Tidak ada sandra menyandra ya, bahwa sebagaimana tadi saya bilang di awal, memang sebagai seorang yang mempunyai karakter dan kepemimpinan yang kuat, Pak Prabowo tentu tidak akan tersandera dengan hal-hal seperti ini. Itu juga saya rasa dari teman-teman di PAN sudah mengetahui bahwa hak prerogatif daripada Pak Prabowo itu untuk melakukan dan menyusun kabinetnya. Memang dirasa tepat, ya akan dilanjutkan, dan dirasa apabila memang sudah tidak layak, maka setiap pihak ya, termasuk juga teman-teman di PAN tentunya akan akan berbesar hati ya untuk hal tersebut. Di berbagai kesempatan, Prabowo selama ini menginginkan pemerintahan yang bersih. Para pembantunya diminta tidak mementingkan hajat pribadi demi melayani rakyat. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Keinginan Presiden Prabowo menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan tentu jangan sampai hanya angan-angan. Menteri dan kepala lembaga sebagai kepanjangan tangan kerja Presiden sudah seharusnya hadir dengan kebijakan pro rakyat, bukan justru menjual pengaruh untuk menyejahterakan keluarga.